Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Rifki. Kakak adalah tutor matematika di Bimbel Tridaya. Kali ini kita akan membahas soal TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, di sini mungkin nanti ada soal ya. Nah, soal kali ini adalah tentang program linear. Nah, soalnya seperti ini. Jadi ada sebuah gambar, kita diminta untuk menentukan bagaimana persamaan pertidaksamaan dari grafik tersebut. Nah, di sini ada garis dan angka di sini ada negatif 2 dan di sini ada angka 3. Oke. Lalu ini tuh diarsir ya. Nah, seperti ini. Kalau ada grafik seperti ini sebenarnya simple. Jadi kita tinggal langsung saja tuliskan negatif 2x ditambah yang ini 3y. Nah, ini negatif 2 dikali 3 itu adalah negatif 6. Dan kita bisa lihat di sini arsirnya ke bawah. Nah, kalau tidak yakin bisa kita uji titik. Di sini ada titik 0,0 ya. Jika kita masukkan 0,0, yaitu di sini berarti ini 0 tambah 0 dan 6. Bagaimana hubungannya? Hubungannya seperti ini ya. Hubungannya adalah 0 itu lebih besar dari negatif 6. Sehingga kita bisa tulis di sini adalah lebih besar dari negatif 6. Nah, tapi ketika kita lihat di option jawabannya, nggak ada nih hasil seperti ini. Jadi mungkin bisa kita atur lagi agar ada jawabannya. Dan bisa kita lihat di soal ini kita bisa tukar posisinya ya. Jadi yang variabel-variabelnya bisa kita simpan di kanan dan yang negatif 6 kita simpan di kiri. Oke. Menjadi 2x kurangi 3y. Nah, ininya negatif 6 dipindahkan jadi adalah 6 ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, posisinya masih seperti ini ya. Tapi di option jawaban variabel itu berada di ruas sebelah kiri. Ya, kita tulis ulang lagi saja ya. Jadi 2x kurangi 3y itu kurang dari sama dengan 6. Dan jawabannya adalah A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya ada soal di gambarnya. Nah, pada soal kali ini masih berkaitan dengan program linear. Jadi kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan dari gambar tersebut. Nah, pertama kita gambar dulu. Nah, gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini angka negatif 2. Dan di sini ada angka 5. Lalu masih diarsir ke bawah. Nah, tapi dalam soal ini ininya garisnya putus-putus. Nah, seperti ini gambarnya. Oke. Untuk menentukan persamaannya, kita bisa langsung saja tulis. Nah, jika di sini negatif 2, berarti kita tulis saja negatif 2x dan 5y. Oke, ditambah 5y. Nah, kemudian negatif 2 dikali 5 itu adalah negatif 10. Nah, lalu kita tinggal menentukan notasi pertidaksamaannya. Apakah dia lebih dari atau kurang dari. Kita bisa uji titik lagi. Di sini ada titik yang paling mudah itu adalah 0,0. Nah, kita uji titik. Masukkan ke sini. Yaitu negatif 2 dikali 0 ya jelas 0. Tambah 5 dikali 0 juga 0. Nah, di sini ada negatif 10. Kita lihat. 0 tambah 0 itu kan 0. Nah, 0 itu apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari negatif 10? Yaitu 0 itu adalah lebih besar dari negatif 10. Dan di sini ada garis titik-titik, berarti kita cukup seperti ini aja, tidak pakai tanda sama dengan seperti ini. Nah, tapi kita lihat di option soalnya itu tidak ada jawaban kayak gini. Jadi kita ubah aja ya. Nah, ini menjadi 2x dikurangi 5y kurang dari 10. Oke, jika seperti ini masih belum ada, kita
ubah lagi, karena di option jawabannya itu adalah semua sukunya berada di sebelah kiri. Oke. 2x kurangi 5y dikurangi 5y, lalu 10-nya pindah jadi negatif 10 kurang dari 0. Nah, seperti ini. Oke, jika seperti ini, nanti ada jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke, bisa dilihat ya soalnya di layar. Nah, pada soal kali ini tentang program linear, kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan dari gambar. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, pada soal ini ada suatu gambar, di sini angka 3 dan di sini angka 5. Oke. Kemudian kita arsir ke bagian bawahnya. Nah, dan jika diperhatikan garisnya ini putus-putus. Seperti ini. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya sangat mudah. Jadi kita tinggal langsung tuliskan saja. Di sini ada angka 3, di sini angka 5. Berarti pertidaksamaan itu seperti ini. 3x ditambah 5y, dan kita kalikan 3 dengan 5 menjadi 15. Nah, kita lihat hubungannya apa sih pertidaksamaan di sini. Nah, kita uji titik. Di sini ada titik 0,0. Kita masukkan ke sini, kita ganti x dan y-nya dengan 0. Nah, ketika kita ganti ini 0 dan 0, berarti ini hasilnya adalah 0 dan 15. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya itu seperti ini. Kita lihat di sini kan garisnya putus-putus, sehingga kita tidak perlu menuliskan tanda sama dengan. Kita tinggal seperti ini saja. Lalu karena di optionnya nggak ada ya kayak gini, jadi kita pindahkan 15-nya, sehingga kita bisa tulis jadi 3x tambah 5y kurang 15 kurang dari 0. Seperti ini. Nah, untuk jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang ada soalnya, bisa dilihat di layar teman-teman. Soal ini masih tentang program linear. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, fungsinya seperti ini. Sama dengan 2x kurangi 3y tambah 7. Nah, dengan harus memenuhi beberapa fungsi berikut, yaitu adalah yang pertama 2y kurangi x itu dia kurang dari sama dengan 0, lalu x ditambah y kurang dari sama dengan 3, dan y-nya lebih besar dari negatif 1. Seperti ini. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai minimum dengan memenuhi syarat-syarat ini. Nah, langkah pertama kita gambar. Kita gambar ya. Seperti ini. Kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, kita gambar garis yang pertama. Oke, untuk membuat suatu garis, kita membutuhkan berapa? 2 titik. Jadi kita kalau untuk membuat suatu garis, kita membutuhkan 2 titik. Nah, dari sini kita bisa pilih 2 titik tersebut, sembarang ya, bebas. Nah, agar gampang dihitung, kita pilih ketika x-nya 0. Kalau ketika x-nya 0, nah berarti 2y ininya 0 ya, berarti 2y, nah, seperti ini, kalau tulis ya, 2y kurang 0 itu sama dengan 0. Kita pakai tanda sama dengannya biar gampang hitung. Berarti 2y itu sama dengan 0. Artinya y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, jadi ketika x-nya 0, y-nya juga 0. Nah, berarti titiknya di sini 0,0. Oke. Titik kedua, kita pilih yang gampang dihitung lagi, yaitu ketika y-nya 1. Kalau y-nya 1 berarti 2 kali 1 kurang x. 2 kali 1 kan 2, kurangi x sama dengan 0. Berarti nanti x-nya itu sama dengan 2. Nah, ketika y-nya 1, x-nya 2. Nah, x-nya 2, y-nya 1 di sini kira-kira. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, seperti ini. Oke, untuk arsirnya nanti aja sekalian dengan yang lain. Oke, kayak gini. Ini garis pertama. Garis kedua yang ini. Nah, ini lebih gampang. Kalau di sini 1 koefisiennya, dan di sini ada angka. Nah, kita tinggal tulis aja angka di sebelah sini, di 3. Ya udah, kita tulis di sini. Misalkan di sini 3 dan di sini
3. Nah, kita tinggal hubungkan mereka. Oh, ini ketinggian 3-nya, ntar kita ganti 3-nya bawah sini aja. Nah, gini. Oke, ini garis yang kedua, kurang lebih kayak gini. Kalau ingin rapi bisa pakai penggaris ya, ataupun di buku milimeter block kayak gini. Ini garis kedua. Nah, terakhir ini Y lebih besar dari -1, yaitu garisnya yang mana sih? Yang ini. Nah, -1, berarti Y itu harus selalu lebih dari -1. -1 tuh kira-kira di sini, -1. Berarti Y itu selalu ke atas ya. Nah, garisnya horizontal. Nah, ini garis ketiga terakhir. Oke, sekarang kita arsir yang ini, garis yang ini kan. Nah, kita cek dia kurang dari 9,0. Kita bisa langsung aja ya, berarti daerah yang diarsirnya itu yang memenuhinya adalah yang ke bawah. Tapi kita menggunakan metode bersih biar nanti hasil si daerah penyelesaiannya kelihatan jelas gitu, nggak terlalu acak-acakan. Berarti kita tinggal arsir ke atas gini. Yang ini juga sama, garisnya ini ke bawah, kita arsir ke atas. Oke, dan terakhir yang ini. Nah, ini Y-nya harus lebih dari 1 kan, ke atas, kita arsir ke bawah. Oke, sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang tengah ini, yang segitiga ini. Ini ya. Nah, titik-titiknya adalah titik pojok yang bakal menjadi calon titik nilai minimum di sini, dan di sini. Ini. Oke. Kalau kalian nggak percaya ini arsirannya, bisa diuji titik aja ya. Oke, kayak gini. Kita tinggal cari. Di sini titiknya koordinatnya berapa, di sini berapa, dan di sini berapa. Nah, caranya pakai eliminasi. Nah, oke. Yang pertama, yang ini dulu. Kita lihat garisnya antara garis yang ini dan garis yang ini. Nah, itu tuh garis yang ini dengan yang ini. Oke, kalau kayak gini ini gampang karena tinggal langsung substitusi aja, nggak perlu eliminasi. Yaitu Y-nya -1. Ganti Y-nya -1 di sini. Oke, kita tulis 2Y kurangi X itu sama dengan 0. Y-nya ganti -1. Kurang X sama dengan 0. Artinya X itu sama dengan -2. Oke, jadi ketika X-nya -2, Y-nya itu -1. Yang ini -2, -1. Nah, terus titik yang ini kita substitusi ke sini. Nih, yang pertama. Berarti F dari -2 dan -1. Artinya 2 dikali -2 dikurang 3 dikali -1 ditambah 7. Nah, ini jadi hasilnya adalah 2 kali -2 itu kan -4. -3 kali -1 sama dengan 3 tambah 7. Nah, ini untuk ngitungnya 3 tambah 7 itu 10. 10 kurang 4 itu sama dengan 6. Kayak gini. Nah, kita sebenarnya nggak perlu boleh dicek, tapi ketika kita lihat option, jawabannya udah ada. Nah, 6 ini adalah option A. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ada soal di layar teman-teman. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai minimum. Nah, nilai minimum dari, kita lihat, yaitu adalah fx, y sama dengan 20 dikurangi x dikurangi 2y. Kayak gini. Nah, tapi kita ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yaitu ketika y kurangi 2x lebih besar sama dengan 0, lalu x tambah y-nya kurang dari sama dengan 8, dan yang terakhir x-nya lebih besar sama dengan 2. Oke. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita gambar dulu. Kayak gini. Oke. Nah, untuk garis yang ini mudah saja ya. Kita pilih 2 titik untuk membuat sebuah garis, tapi ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menggambarnya. Jadi kita bisa langsung aja kayak gini. Nah, soal itu kita lihat ya, ketika x-nya 1, kita ganti x-nya 1 nih, 1, berarti y-nya sama dengan 2. Jadi ketika x-nya 1, y-nya itu sama dengan
2 kayak gitu, dan seterusnya. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian bisa cari 2 titik lalu nanti dihubungkan menjadi suatu garis, yaitu ini. Dan yang ini, nah ini mudah ya. Kalau ini angka koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1, di sini 8, kita bisa langsung tulis aja di sini ada 8 dan di sini ada 8. Lalu kita hubungkan gini. Oke. Lalu yang terakhir, x lebih besar sama dengan 2. Nah, x-nya 2 berarti di sini ya. Kita tinggal gambar. Oke, kayak gini. Ini gambarnya. Lalu tinggal kita arsir. Nah, yang pertama, garis yang ini yang mudah nih. Dia kurang dari 8, berarti dia arsir ke bawah. Tapi karena kita menggunakan metode bersih, biar nanti hasilnya bersih, kita arsirnya ke atasnya aja. Nah, sorry. Gini. Lalu yang ini, yang x lebih besar dari 2, berarti kan x-nya selalu lebih besar dari 2 ke sana. Nah, kita tinggal arsir sebaliknya aja. Yang terakhir, yang ini, y kurang dari 2x sama lebih besar sama dengan 0. Nah, ini arsirnya kemana? Itu garis ini kan. Nah, kita cek aja. Misalkan ada titik yang gampang diuji, yaitu yang di sini aja nih. Kan ada dia seperti ini garisnya. Sorry. Nah, garisnya itu seperti ini. Ada 2 wilayah, sebelah sana dan sebelah sini. Kita cek garis titik sebelah sana yang gampang tuh di sini. Titik 1,0 seperti ini. Lalu tinggal kita substitusi ke sini. X-nya 1 berarti y kurangi 2x lebih besar sama dengan 0. Y-nya 0, x-nya 1. Ini 0 ya. Berarti kan 0 dikurangi 2, ini 0. Min 2, 0. Gini ya. Betul kan hubungannya seperti ini? Oh, enggak, salah ya. Bukan kayak gini. Tapi hubungannya adalah 0 kurang 2 negatif 2 itu gini. Kayak gini. Artinya darah ini dia salah. Dan jawaban yang benar tuh darah atasnya. Sehingga bisa kita arsir aja yang salah ke sana. Nah, berarti darah himpunan penyelesaiannya adalah yang segitiga kecil ini. Oke, kita tinggal tentuin. Kita tentukan titik-titik pojoknya, yaitu titik yang ini, dan yang ini. Ada 3. Nah, kita lihat. Kan kita mau nyari nilai minimum nih. Nilai minimum. Kita lihat ininya. Kalau minimum, berarti kan paling kecil. Kita lihat yang bakal diganti nilainya adalah ini dan ini. Nah, kita lihat ya. Titik kalau mau jadi minimum, berarti ini dan ini harus semakin besar ya. X dan Y-nya. Nah, di sini yang paling besar itu kira-kira ada yang ini dan yang ini. Kita cek aja antara 2 ini. Nah, ini nggak perlu ya, nah ini lebih kecil dari mereka. Sekarang garis yang titik yang ini dulu, yaitu perpotongan dari garis x plus 8 dan ini x lebih besar dari 2 yang ini. Nah, tinggal substitusi aja ya. Berarti x-nya 2 ganti 2 tambah y sama dengan 8. Nah, 2 itu pindah ke sana. Jadi nanti 2 tambah y sama dengan 8. Y-nya sama dengan 6. Berarti titik yang atas ini adalah 2,6. Oke. Kita coba dulu substitusi ke sini. Berarti f dari 2,6 sama dengan 20 kurangi x kurangi 2y. Nah, x-nya kita ganti tadi sama 2 dan 6. Berarti 20 dikurangi 2 kurangi 2 kali 6. Kayak gini. Berarti ini sama dengan 20 dikurangi 2 kali 6 kan 12 ya. Negatif 2 negatif 14. Negatif 2 dengan negatif 12. Jadi negatif 14 sama dengan 6. Seperti ini. Oke. Ini titik pertama. Hasilnya 6. Dan kita coba titik yang ini. Nah, kita kalau ini perpotongan dari titik garis yang atas yang ini dan yang ini. Kita bisa eliminasi ini. Oke, caranya kita tulis lagi. Y kurangi 2x itu sama dengan 0 dan x tambah y sama dengan 8. Gini. Lalu kita eliminasi. Oke, ini posisinya kita samakan aja ya biar lebih jelas.
Y tambah X. Tinggal kita kurangi, Y kurang Y kan 0. Sekarang ini negatif 2X dikurang X jadinya sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 8. Artinya X nya adalah 8/3. Ini 8/3. Dan kita cari Y nya. Y nya itu kita tinggal ubah aja yang ini. Jadi Y tambah 8/3 sama dengan 8. Berarti Y nya sama dengan 8 dikurangi 8/3. Bisa disamakan penyebutnya. Nah, 3 kali 8 dia itu adalah 24 dikurangi 8 sama dengan 16/3. Ini ya. Nah, oke, berarti kita tahu nih X dan Y nya. Kita udah nemu X nya 8/3 dan Y nya 16/3. Ini kalau kita bagi, kira-kira ini adalah 2,67 dan yang Y nya itu adalah 5,3. Gini ya, 5,3. Kita bandingkan. Kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, ke sini lagi masukin. Nah, kalau kita masukkan nanti hasilnya itu tidak akan lebih kecil dari ini. Oke, kita cek aja ya. Coba di sini aja kita banding biar lebih kelihatan. F dari 8/3, 16/3 sama dengan 20 kurangi 8/3 kurangi 2 dikali 16/3. Oke, ini sama dengan 20 dikurangi 2,67 dikurangi apa ini? 10,6 ya, kira-kira 10,6. Nah, ini 20 dikurangi berapa nih? 12, yaitu 13,27 ya. 12 ya, segini. Dan kita lihat mana lebih gede yang ini kan ya. Nah, berarti udah aja. Ini jawabannya untuk soal ini. Jadi jawabannya adalah D, 6. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya soalnya pada layar. Nah, soal ini kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan dari gambar yang ditampilkan. Nah, gambarnya kayak gini. Kita gambar dulu ya. Gini. Dan untuk garisnya itu gini. Yang atas ini adalah 4, yang bawah ini 6. Oke, terus kita arsirnya dia ke bawah sini. Oke. Terus jika diperhatikan lagi, ini garisnya putus-putus. Kayak gini, ini gambarnya. Nah, kalau gini ini mudah ya, bisa kita langsung tulis saja. Ada 4 dan 6. Jika di sini 4, artinya kita bisa tulis 4x, dan di sini tambah 6y. Lalu 4 dikali 6 itu 24. Dan ini arsirnya ke bawah, bisa kita langsung tulis kurang dari 24 ya, kayak gini. Karena dia garisnya putus-putus, kita nggak pakai tanda sama dengannya. Oke, di option itu nggak ada kayak gini, nggak ada jawabannya. Jadi kita harus ubah lagi. Nah, 4, 6, dan 24 itu bisa kita bagi dengan angka 2. Oke, kita sederhanakan menjadi 2x tambah 3y kurang dari 12. Nah, masih belum ada nih. Kita lihat di option itu, dia diminta semua suku-sukunya itu di sebelah kiri. Nah, kita pindahkan aja 12-nya. Sehingga 2x tambah 3y kurang 12 itu kurang dari 0. Ini. Sehingga jawabannya adalah A ya. Untuk soal ini jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya soalnya pada layar. Nah, pada soal kali ini tentang materi himpunan. Oke, kita gambar dulu gambarnya.
Jadi ada 3 himpunan. Himpunan pertama, himpunan kedua, dan himpunan ketiga. Maksud ini kebesarannya himpunannya. Bentar. Ada 3 himpunan ya. Himpunan pertama, himpunan kedua, dan himpunan ketiga. Oke. Himpunan pertama namanya A, himpunan kedua namanya B, dan himpunan ketiga namanya C. Nah, kita diminta menentukan ini, yang diarsir itu adalah yang tengah ini, kemudian yang ini. Nah, yang ini. Oke, kita harus tahu tentang materi irisan dan gabungan dan lainnya. Nah, untuk menjawab soal-soal ini sebenarnya ada banyak caranya, tapi kita bisa lihat dari option jawabannya. Nah, kita lihat option pertama, yang A, itu A iris B. Nah, kalau A iris B itu berarti kan yang ini ya, yang A iris B itu kita gambar lagi aja. Ini A, ini B misalkan. Atau ini kurang besar ya. Gini ya, A iris B. Ini A, ini B. Berarti kan ini optionnya, isinya A iris B. A iris B. Ini. Lalu B iris C. Nah, B iris C. B iris C. Kita bisa gambar lagi ya. Misalkan gini. Ini B, ini C. Ini B, ini C. Nah, B iris C artinya yang ini. Nah, terus ketika kita udah punya ini B iris C, nah di option katanya mereka ini diiriskan lagi. Jika diiriskan, nah ini bukan ya, karena kalau jika diiriskan, nih kita bisa lihat dari yang ini saja ya, A iris B. A iris B itu yang ini, yang merah ini. Terus B iris C itu yang merah yang ini. Nah, kita iriskan ya, jelas berarti hanya yang tengah aja. Dan itu salah, berarti option A itu udah salah. Kemudian option dari yang B. Yang B itu A gabung B. Nah, yang pertama itu A gabung B. Ini. Kalau A gabung B berarti yang A dan yang B. Seperti ini contohnya untuk ilustrasinya. A gabung B. Nah, nanti yang diarsir itu semuanya. Gini, A gabung B. Terus yang keduanya B gabung C katanya. B gabung C ya semuanya lagi. Kalau kayak gitu. B gabung C ini. B gabung C. A gabung B itu semuanya ya, semuanya. Berarti yang ini bisa kita lihat ya. Yang ini semua. Sampai B-nya juga. Terus C gabung B. Ya, semuanya juga. Nah, nanti irisannya itu ya B ini ya, yang atas ini. Jadi semuanya. Dan itu bukan merupakan jawaban. Jadi option yang B juga salah. Ini kita bisa lagi ya. Yang B salah. Lalu kita yang C. Nah, ini B ini dan C. Sekarang option C. Option C itu dia meminta A iris B. A iris B. Kalau A iris B itu artinya ini ya, yang beririsan antara A dan B itu adalah yang ini, A iris B ini. Kemudian diiriskan dengan C. Nah, irisan dengan C berarti yang ini aja ya, yang ini.
berarti bukan jawabannya. Oke, salah ya. Oke, lanjut ke option berikutnya. Oke, option berikutnya adalah A digabung C. Oke, kalau A gabung C itu berarti yang ini, yang A-nya masuk, C-nya juga masuk. Gini. Terus dia diiriskan dengan B. B itu dalam ini. Nah, berarti yang kita tinggal hapus yang gak masuknya. Nah, ini kita bisa lihat ya, B itu ini. Nah, berarti yang gak masuk tuh yang di luar ini. Nah, ini gak masuk. Ini juga gak masuk. Nah, gini. Oke. Kalau kayak gini, bisa kita lihat ternyata jawabannya adalah yang D, yaitu A digabung dulu dengan C. Nah, gabungan ini diiriskan lagi dengan B, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, jadi jawaban soal ini adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya, ada soal di layar teman-teman. Nah, soal ini soal cerita. Katanya pada soal tersebut harga dari satu buku dan satu pensil itu 55.000. Lalu selisihnya itu 25.000. Nah, jika harga satu pensil adalah A, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Nah, di situ disebutkan P itu A dan Q-nya 20.000. Oke, kita buat modelnya dulu. Katanya harga satu buku ditambah pensil itu sama dengan 55.000. Lalu selisih mereka itu sama dengan 25.000. Ini. Nah, jika harga satu pensil adalah A, kita misalkan ini A ya. Ini buku. Nah, kita lihat, kita tinggal cari dulu harga si A-nya ya, karena di situ P-nya adalah A. Oke, nah caranya tinggal kita eliminasi, kita kurangkan buku dengan buku ya. Anggap aja ini X dengan X gitu. Ini hilang. Nah, pensil itu bisa kita ganti dengan A ya menurut soal. Jadi A dikurangi A negatif A ya, sehingga jadi 2A sama dengan 55 kurangi 25.000 sama dengan 30.000. Nah, berarti A-nya sama dengan 15.000. Ini tadi P itu A ya, Q itu 20.000. Oke. Nah, kita lihat A itu ternyata dia 15.000. Nah, bandingin 15.000 sama 20.000, jelas lebih besar yang 20.000. Nah, sehingga hubungannya seperti ini. Q itu lebih besar dari P. Nah, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya soalnya pada layar teman-teman. Nah, jadi di sini ada suatu sistem persamaan. Nah, sistem persamaannya kayak gini. 3X ditambah 2Y itu sama dengan 15. Lalu 2X tambah 3Y itu sama dengan 10. Nah, kita nanti diminta untuk mencari nilai dari X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini berapa? Ya, kita eliminasi aja ya. Nah, kita eliminasi yang misalkan mau yang Y, kita eliminasi. Nah, karena belum sama ya, kita kalikan. Oke, kita eliminasi yang X aja dulu ya. Ganti 3 sama 2, berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kali 3. Nah, ini menjadi 6X tambah 4Y sama dengan 30. 6X tambah 9Y sama dengan 30. Nah, kita ini kurangkan sehingga jadi negatif 5Y sama dengan 0, artinya Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, berarti kita tinggal ganti aja, misalkan pakai yang ini. 2X tambah 3 dikali Y-nya 0 sama dengan 10. Berarti ini 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 5. Ini Y-nya 0, X-nya 5.
langsung aja ya, X-nya 5 kuadrat kurangi 0 kuadrat sama dengan 25. Ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya soalnya pada layar teman-teman. Nah, soal ini kita masih membandingkan nilai kuantitas P dan Q. Oke, diketahui katanya jika X tambah Y itu sama dengan 8Z. Nah, gini. Nah, kita cek yang pernyataan P itu rata-rata dari X, Y, dan Z. Nah, rata-rata dari si X, Y, dan Z. Sedangkan yang Q itu adalah 3Z tambah 1. Kita bandingkan, gimana hubungan mereka? Nah, caranya, tahu rata-rata itu nanti kita tinggal jumlahkan ya. Nah, kayak gini. Rata-rata itu sama dengan X tambah Y-nya tambah Z-nya. Jadi, semua nilainya kita tambahkan, dibagi. Banyak datanya ada berapa nih? Banyak adanya ada 1, 2, 3. Gini. Nah, gimana kita menjumlahkannya? Ini nggak bisa kalau kayak gini doang. Nah, kita bisa memanfaatkan yang diketahui. Kita memanfaatkan yang ini. Bisa kita ganti yang X-nya. X-nya itu bisa kita tulis lagi. Jadi X sama dengan 8Z dikurangi Y. Kita tinggal substitusi aja. Berarti 8Z dikurangi Y. Ini yang X kita ganti. Nah, tambah Y tambah Z per 3. Ini ya 8Z tambah Z itu sama dengan 9Z. Min Y tambah Y itu sama dengan 0 ya per 3. Berarti rata-ratanya itu adalah 3Z. Oke, kita ganti di sini ya. Berarti si P ini berarti Z itu dengan 3Z dengan 3Z plus 1. Artinya ini kayak gini ya. Sehingga Q itu lebih besar dari P. Oke, jadi hubungannya adalah Q lebih besar dari P. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya di layar teman-teman ada soal. Nah, soalnya itu tentang, jadi diketahui beberapa fungsi. Beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3. Lalu yang ketiga, Y sama dengan X tambah 3 dikuadratkan. Dan yang keempat itu Y sama dengan X kurang 3 dipangkatkan 2 ya, dikuadratkan. Gini. Nah, ada 4 fungsi. Nah, dari keempat fungsi ini ditanyakan, manakah yang berpotongan dengan sumbu X di titik 3,0? Nah, manakah di antara keempat ini yang berpotongan? Jadi, mereka tuh melewati titik 0, berapa ini? 3,0 katanya. Di sumbu X 3,0. Nah, gampang ya. Kita tinggal cek aja. Ganti 3 di sini. Jadi, 3 kuadrat kurang 1. Berapa hasilnya? 9 ya, bukan 0. Berarti ini bukan. Yang ini 3 kuadrat kurang 3, hasilnya 0 bukan? Bukan ya? Bukan. Yang ini 3 tambah 3 jadinya 3 tambah 3. Wah, apalagi ini bukan 0 juga hasilnya. Dan yang ini 3 kurangi 3 pangkat 2. Ini 3 kurang 3 itu kan 0. 0 dipangkatkan 2 hasilnya 0 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang D. Hanya 4 saja yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya soalnya pada layar teman-teman. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan solusi. Nah, jadi diketahui ada persamaan 2X kurangi 3Y ditambah Z itu sama dengan 5. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah nilai dari 4Z. Nah, tapi kita kalau langsung gini itu susah ya, nggak akan ketemu nilai pastinya. Tapi diberi dua pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Kita lihat dari pilihan pertama dulu. Ada 4X kurangi 6Y sama dengan 8. Ini.
Kita lihat dulu. Ini adalah bukan pilihan ya, ini adalah suatu clue atau tambahan ya. Informasi tambahan untuk menyelesaikan soal ini. Secara konsep mungkin ya, kalau kita mau menyelesaikan suatu sistem persamaan 3 variabel, harus ada 3 persamaan juga ya. Ini hanya 2. Kemungkinan nggak bisa, tapi kita bisa lihat dulu ini. Ini kan 4, 6, ini 2, 3. Itu sebenarnya kelipatan dari ya, yang atas. Jadi kita bisa cek ya. 2x kurangi 3y tambah z itu sama dengan 5. Nah, ini bisa kita kali 2 semuanya. Sehingga 4x kurangi 6y tambah 2z itu sama dengan 10. Nah, ini kan udah ada hasilnya 8. Yaudah ya, 8 tambah 2z sama dengan 10. Berarti ini 2z itu sama dengan 2z nya 1. Nah, kalau udah ketemu ya udah, kita berarti udah ketemu ya. Oke, pernyataan pertama ini udah betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke yang informasi kedua, yaitu 3y kurangi 2x sama dengan min 4, yang ini. Nah, ini bersama kayak tadi, tapi kita cek ini masih sama ya, 2 ini malah lebih sama, 2 sama 2, 3 sama 3. Kita tinggal diubah aja posisinya ya, sehingga ini jadi 2x kurangi 3y sama dengan 4. Oke, kita ganti ke yang ini. 2x dikurangi 3y tambah z sama dengan 5. Nah, udah ganti ya, ini 4 tambah z sama dengan 5, berarti z nya sama dengan 1. Ya, kita bisa cari lagi 4z. Oke, jadi pernyataan 2 juga bisa, sehingga option yang memenuhi itu adalah yang D ya. Jadi kita pakai salah satu juga udah cukup ya. Jadi yang D, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 juga cukup. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dilihat ya soalnya pada layar teman-teman. Nah, soal ini kita membandingkan nilai P dan Q lagi. Nah, katanya nilai suatu buku tambah pensil itu 35.000. Tapi selisihnya adalah 5.000. Gini. Nah, kita disuruh membandingkan pernyataan P dan Q. Nah, P ini katanya 20.000. Sedangkan yang Q itu adalah uang yang minimal untuk membeli buku atau pensil. Jadi bisa salah satunya. Nah, tinggal kita cari aja harga mereka masing-masing. Kita bisa pakai eliminasi sebenarnya, bisa langsung. Buku, pensil. Kita eliminasi, bisa dikurang aja ya, sehingga bukunya habis, sisanya tinggal pensil aja. Jadi pensil dikurang negatif pensil, jadi 2 pensil. Nah, ini 2 pensil sama dengan 35 kurang 5, 30.000. Sehingga pensilnya adalah 15.000. Jadi pensilnya harganya 15.000. Nah, kita lihat 20.000. Nah, ternyata uang yang minimal untuk dibelanjakan itu 15.000 ya. Gini, kita bisa beli dengan 15.000. Ini 20.000. Oke, berarti hubungannya seperti ini ya. P lebih besar dari Q. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. P lebih besar dari Q. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.